Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Ilyas dari jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan. Langsung saja, filsafat dan ilmu penelitian. Filsafat adalah ilmu induk yang berasal dari kata Yunani, yaitu philo yang berarti menyenangi atau cinta, dan sophia yang berarti bijaksana. Filsafat menggunakan kalimat mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Sedangkan pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia. Secara visual, proses perkembangan manusia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama dedukasi, yang kedua hipotesis, yang ketiga verifikasi, dan yang keempat induksi. Dedukasi yaitu berdasarkan pengalaman atau teori-teori, hipotesis yaitu dugaan yang berdasarkan teori atau pengalaman, verifikasi adalah proses pembuktian untuk hipotesis yang telah disusun, dan induksi adalah hasil penelitian tersebut disusun ke dalam suatu teori umum. Penelitian menurut Chopper dan Emory tahun 1995 adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis, ditujukan pada penyelidikan penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Metode penelitian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rasional. Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal. Yang kedua, empiris, adalah cara yang digunakan untuk dapat diamati dengan indera manusia. Dan yang ketiga, sistematis, adalah proses penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Selanjutnya yaitu penelitian sebagai proses ilmiah. Metode penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata fakta-fakta. Suatu penelitian sistematik bertujuan untuk menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Peranan penelitian dapat membantu memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas pertanyaan, dan memberikan pemecahan atas suatu masalah. Dalam berpikir ilmiah harus bersikap skeptik, analitik, dan kritik. Berpikir skeptik adalah selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Berpikir analitik yaitu selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan, dan berpikir kritik yaitu selalu mendasarkan pikiran atau pendapatan pada logika. Kriteria metode ilmiah adalah yaitu berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran yang objektif, dan menggunakan teknik kuantivitas. Selanjutnya itu konseptualisasi masalah penelitian. Tahapan dalam metode ilmiah yaitu menemukan, menyusun kerangka, menyusun pemecahan, melakukan pengujian, dan merumuskan berbagai pemecahan masalah berdasarkan uji hipotesis. Judul penelitian sebaiknya memberikan gambaran keseluruhan isi dan terdiri dari maksimal 12 kata. Rumusan masalah mengarah ke judul, tujuan umum mengacu pada judul, dan tujuan khusus mengacu pada variabel. Selanjutnya itu hipotesis nol. Hipotesis nol yaitu dilakukan pembuktian dengan mengumpulkan data yang relevan dengan variabel-variabel yang bersangkutan. Proses pengujian hipotesis dapat disamakan dengan pengadilan perkara pidana. Adapun ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu hipotesis hubungan antara variabel, hipotesis harus dapat diuji, dan hipotesis harus spesifik dan sederhana. Selanjutnya itu kerangka teori. Kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan suatu fenomena menurut Wibowo 2014. Kerangka teori harus berdasarkan pendapat ahli
atau bisa juga dari jurnal yang memiliki sumber yang jelas. Sedangkan kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang disusun sebelumnya dalam telaah pustaka. Selanjutnya itu variabel. Variabel adalah seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain dan satu objek dengan objek yang lain. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen atau variabel tidak bebas dan variabel independen atau variabel bebas. Skala pengukuran terdiri dari 5, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, atau jembatan keledainya disebut Noyer. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi adalah terdiri dari sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang mengandung informasi yang dapat diketahui. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu yang dianggap representatif. Klasifikasi populasi yaitu yang pertama populasi berdasarkan jenis yang terdiri dari populasi terbatas dan tidak terbatas, yang kedua populasi berdasarkan sifat yang terdiri dari populasi homogen atau sama dan populasi heterogen yang berarti keseluruhan, dan yang ketiga yaitu populasi berdasarkan kelompok yang terdiri dari populasi umum dan populasi target. Untuk mengetahui besar sampel, maka kita bisa menggunakan rumus Lovin dan prinsip penarikan sampel, yaitu bisa secara random atau acak sederhana dan non-random. Teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya yaitu jenis pengumpulan dan analisis data. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan untuk memecahkan pertanyaan peneliti. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah atau datanya sudah diolah. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk angka, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Metode pengumpulan data kualitatif yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen, dan melakukan diskusi terarah dengan kelompok. Dan data kuantitatif bisa dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya itu pengembangan alat ukur dalam proses pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu skala Likert, yaitu tidak setuju dan sangat tidak setuju. Yang kedua yaitu skala Guttman, yaitu menggunakannya atau tidak, dan skala rating, yaitu memilih salah satu jawaban yang telah disiapkan. Selanjutnya kita masuk ke penelitian kuantitatif. Secara umum ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Penelitian kuantitatif terbagi dua, yaitu observasional dan eksperimental. Observasional ini terdiri dari dua, yaitu desain penelitian deskriptif dan analitik. Desain penelitian deskriptif adalah penelitian untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi atau fenomena yang dipelajari, yang digunakan menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan data yang disajikan berdasarkan fakta akurat dan sistematik. Desain penelitian yang kedua yaitu analitik. Desain penelitian analitik ini terbagi juga menjadi 3, yaitu cross-sectional study,
case control, dan cohort. Yang pertama, cross-sectional study adalah suatu penelitian untuk mengetahui mengapa dan bagaimana yang biasanya diteliti secara bersamaan. Yang kedua, case control adalah penelitian akibat kejadian sudah ada sehingga penyakit dibagi ke dalam suatu kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok kasus. Dan yang ketiga yaitu cohort. Cohort adalah mempelajari antara hubungan faktor risiko dengan efek. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang diteliti secara berlanjut sampai mendapatkan efek. Penelitian yang kedua yaitu penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pre-eksperimental, yang kedua true eksperimental, dan yang ketiga quasi-eksperimental. Yang pertama, pre-eksperimental, yaitu tidak menggunakan kelompok kontrol atau terdiri dari kelompok intervensi saja. Yang kedua, true eksperimental, yaitu biasa dilakukan oleh anak farmasi untuk menguji hewan yang dilakukan di laboratorium. Dan yang ketiga yaitu quasi-eksperimental, yang biasanya dilakukan di lapangan atau turun langsung ke masyarakat. Dan yang selanjutnya itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk analisis empiris atau investigasi yang sistematis menjadi suatu makna tertentu. Beberapa desain penelitian kualitatif adalah etnografi, grounded research, fenomenologi, studi kasus, dan penelitian sejarah. Metode pengumpulan data secara kualitatif terdiri dari 4, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, fokus grup atau kelompok terarah, dan informan. Yang pertama yaitu observasi partisipatif. Sebagian besar data observasi partisipatif terdiri dari catatan lapangan atau field notes rinci yang dicatat dalam catatan penelitian dalam sebuah buku catatan lapangan. Yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik yang dirancang untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perseptif subjek pada topik penelitian. Yang ketiga, fokus grup atau kelompok terarah adalah versi lain atau pengembangan wawancara mendalam dengan versi sasaran lebih banyak secara bersamaan, berkelompok untuk membahas topik tertentu. Dan yang ketiga yaitu informan. Informan kunci atau key informant merupakan sumber informasi utama dari aspek atau substansi yang akan dipelajari dalam studi kualitatif. Sekian pemaparan materi mengenai mata kuliah metodologi penelitian kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.